Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Darnawati Amir, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Tual, Provinsi Maluku, peserta Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 4 tahun 2024, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, nomor NDH 09. Saya adalah Project Leader Proyek Perubahan Kolaborasi Perluasan Layanan Digital Pasar Marentual guna mewujudkan pasar digital di Indonesia atau selanjutnya disebut Pasar Tual Digital. Sebelum saya menjelaskan seperti apa, dan bagaimana Pasar Tual Digital, izinkan saya memperkenalkan singkat Kota Tual dan Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Tual. Sebagai kota kecil kepulauan, Kota Tual memiliki pesona dan daya tarik yang menakjubkan. Keindahan pantai pasir putih, permukaan laut, bawah laut, kuliner, budaya, hospitality, dan kemajumukan masyarakat adalah magnet tersendiri. Sebagaimana Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2022, fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah merumuskan, melakukan bimbingan teknis, pantauan, pengawasan, evaluasi pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bidang perdagangan, perindustrian, kemeteorologian, dan pengawasan tertib niaga. Adapun struktur organisasinya terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang pengawasan tertib niaga, dan pengawasan kemeteorologian. Ada 2 UPTD, yaitu UPTD Pasar dan UPTD Meteorologi Legal. Potensi kelautan, pertanian, dan perdagangan merupakan sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82% di tahun 2023, positif dibanding tahun 2022 yaitu 5,68%. Inflasi Kota Tual pun semakin terkendali. IOY bulan Juli 2024 sebesar 2,42% terhadap Juli 2023 sebesar 3,32%. Berbagai upaya dilakukan agar Kota Tual menjadi daerah yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pasar, sebagaimana Permendak 21 tahun 2022 adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, berupa toko, kios, los, atau tenda yang dimiliki, dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya, bahkan koperasi dengan sistem jual beli dan tawar-menawar. Pasar Tual Digital terlahir dari sebuah rangkaian analisa dengan alur pikir proyek perubahan. Ada 5 isu strategis. Pertama, belum optimalnya manajemen pengolahan pasar Marentual. Kedua, belum optimalnya sistem layanan digital, terutama pada aspek pemasaran, pembelian, pengiriman, dan pasokan komoditi. Ketiga, daya saing UMKM belum akses ke pasar yang lebih besar. 4, lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang yang diperdagangkan. Kelima, belum optimalnya dukungan Pemda dan pihak terkait lainnya dalam mendukung pelaku usaha perdagangan secara digital. Jika masalah ini tidak diselesaikan, akan berdampak terhadap pedagang pasar tidak mampu bersaing dengan pedagang lain yang telah menggunakan digital. Kedua, pedagang pasar sulit mengembangkan usaha perdagangan yang lebih baik. Ketiga, Pemda dinilai lamban dalam merespon kepentingan pelayanan publik, terutama pada pedagang pasar rakyat. Adapun manfaat Pentahelix proyek perubahan ini, pertama bagi Pemda adalah tumbuh kepercayaan masyarakat, tercipta ekosistem digital di pasar, peningkatan literasi keuangan non-tunai, dan mewujudkan salah satu key performance pejabat Wali Kota Tual, Bapak R. Afandis Hasanusi, SSTP, MSI. 2. Bagi badan usaha atau pedagang, terbangun kolaborasi berkelanjutan, mendukung pemberdayaan UMKM pasar, kemudian kemudahan permodalan. Ketiga, pada masyarakat, literasi digital semakin baik, efektif, efisien dalam melaksanakan jual beli, terbangun sistem keuangan non-tunai. Keempat,
pada media, penguatan literasi digital, sumber berita, dan penyebarluasan layanan pada masyarakat. Kelima, akademisi. Tersedia laboratorium pendidikan yang tepat untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Manfaat lain yang tak kalah pentingnya adalah manfaat ekonomi. Peningkatan pendapatan daerah secara digital mencapai kurang lebih 1,8 miliar per tahun dari pasar. Kemudahan dalam berbelanja, hemat biaya transport karena terhubung dengan transportasi online. Kemudahan mendapatkan pinjaman secara online maksimal 2 miliar dari Bank Rakyat Indonesia. Dari isu strategis tersebut, sesuai analisa SOAR dan STAR Model, perlu intervensi adalah penyediaan layanan digital dengan membangun kolaborasi dan perluasan layanan digital pasar marentual. Sebuah inovasi haruslah mampu menjadi solusi atas persoalan yang ada. Implementasi pasar tual digital diharapkan mampu mendorong pengelolaan manajemen pasar tual lebih optimal, pemanfaatan layanan digital lebih luas, bukan saja aspek retribusi, pemanfaatan kris, namun juga marketing, promotion, supply and logistik, serta monitoring harga secara digital. Pengawasan barang akan lebih optimal, komitmen dan sinergi pemerintah daerah dan stakeholder terkait lebih mendukung usaha perdagangan di pasar rakyat. Implementasi pasar tual digital dapat dilihat pada penerapan milestone jangka pendek sebagai berikut. Penguatan implementasi pasar tual digital telah disusun beberapa regulasi, antara lain adalah Peraturan Wali Kota Tual tahun 2024 tentang layanan digital di pasar rakyat Kota Tual. Kedua adalah Surat Keputusan Wali Kota Tual tentang Tim Terpadu Penertiban dan Penataan Pasar Marentual. Dan yang keempat adalah Surat Keputusan Wali Kota Tual tentang pemanfaatan MRN dan Mobile Point of Sale sebagai kanal pembayaran retribusi pasar marentual. New Pasar ID. Nggak perlu pergi-pergi, bisa belanja dari rumah aja. Daftarnya gampang. Masukin nomor HP dulu di sini. Nah, terus verifikasi pakai kode OTP. Oh iya, di sini juga perlu isi kode captcha. Hampir aja kelewat. Habis itu, baru deh isi nama lengkap dan passwordnya di sini. Jadi deh, segampang itu loh ternyata. Pemerintah Kota Tual berinovasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan pasar digital.
Pasar digital dikembangkan Pemkot Tual untuk membantu para pelaku usaha dalam bertransaksi. Peluncuran Pasar Digital dan Agen Kreatif Kota Tual atau Aktif Kota Tual tahun 2024 berlangsung di halaman Pasar Lodar L Kota Tual Selasa 23 Juli 2024. Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio di Kota Tual dirangkai dengan peringatan Hari Anak Nasional. Digitalisasi pasar merupakan bagian program pasar KRIS atau Kris Responsive Indonesia Standar. Sektor perekonomian pun tidak terlepas dari digitalisasi ini. Pembayaran secara non-tunai menggunakan uang elektronik menjadi pilihan agar transaksi lebih aman dan nyaman. Melalui pemanfaatan kris kode memudahkan pelaku usaha dalam transaksi digital. Bisa transaksi di pasar secara tunai sekarang menggunakan sistem digital. 1.000 pasar digital di tahun 2024. Sehingga pasar itu kalau semua pembeli ya masyarakat datang berbelanja tanpa membawa uang tunai, mereka akan tetap dilayani oleh para pedagang karena pedagang kita sudah menyiapkan fasilitas kris di kios dan beberapa lapak-lapak yang lain. Memang belum 100%, terutama yang lapak-lapak di pinggir jalan ini belum memiliki, tapi mereka sedang proses dari pihak beberapa perbankan untuk menerbitkan krisnya. Bagi yang belum membuka akun, belum memiliki akun rekening di perbankan, kita arahkan untuk membuka rekening. Nah, di perbankan juga menyiapkan fasilitas pembukaan rekening, terutama pada usaha-usaha mikro dengan pembukaan Rupiah. Dari Kota Tual, Komar Afwan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Insinyur Sadali IMSI IPU, penjabat Gubernur Maluku. Saya penjabat Wali Kota Tual Avandia Sanusi. Saya Haji Ahmad Chandi Renuat, SOS MSI MH, Sekretaris Kota Tual. Saya penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku. Saya Yahya Kota SPT MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Saya Joko Sianto, Ketua Umum Asparindo, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia. Saya Elis, saya sebagai Ketua Tim Pengembangan Sarana Perdagangan di Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik Ditjen Perdagangan Dalam Negeri. Saya Mulang Wisnu Broto, Jabatan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Saya Sarisal Imbar, Direktur Utama Bank Maluku Malut. Saya Agus Haryanto, Pemimpin Cabang BRI Langur. Saya Marsegiano Siahaya, PGS Pemimpin BNI KCP Tual. Saya Rektor Uning Ratual. Saya pimpinan dari Drive K. Saya pimpinan dari Toko Toras Jaya. Saya sebagai pedagang Kota Tual. Mendukung implementasi perluasan layanan digital Pasar Marin Tual. Mendukung penuh langkah Dinas Perindak Kota Tual dalam mendukung sepenuhnya gagasan proyek perubahan yang diangkat oleh Saudari Darmawati Amir, Kadis Perindak Kota Tual, peserta Diklat Kepemimpinan Nasional Angkatan 4 tahun 2024 dengan judul Perluasan Layanan Pasar Marin Tual sebagai Pasar Digital di Indonesia. Semoga proyek perubahan ini dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tual, dan berinteraksi atau berkolaborasi dengan berbagai para pihak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Tual. Berapa? 63. 63. Ya. Kita minta 200 ya. Bisa pakai kris? Oh, saya ada kris. Oh, saya ada kris ya. Kalau begitu yang mana bisa beli? Ya, di tempat lain. Ya, kasih. Ya. Bisa deh. Iya, Bang. Bisa ini kah? Beli berapa? 5.000 satu gelas. Beli 10 juga. Oh iya. Ada kris kah? Ada, Bang. Kita bayar pakai kris aja? Iya.
Berapa semua tadi? 5.000 Jadi 50 ya? Sudah ya, Ade? Inilah kalau pedagang kita tidak menyiapkan dua alat bayar, tunai dan non tunai. Kalau hanya tunai maka akan kehilangan peluang bagi pembeli yang non tunai. Kalau menyiapkan dua-duanya maka pedagang akan mendapatkan pembeli tunai dan non tunai. Kehilangan pembeli, kehilangan keuntungan, dapat pembeli, dapat keuntungan. Mari kita dukung pasar tual digital. Belanja menggunakan kris lebih mudah, efisien. Kalau mau belanja atau mau transaksi, bagusnya kita pakai kris aja guys, karena kalau kris itu dimudahkan. Kalau maksudnya kalau nggak ada uang cash bisa langsung pakai aplikasi kris. Kris pokoknya terbaik. Transaksi secara digital menggunakan kris jauh lebih mudah dan efisien. Ayo dukung terus transaksi secara digital Dengan aplikasi apa yang kendalanya di mana mungkin? Kalau kendala sih yang ada cuma lebih praktis begini aplikasi. Aplikasi enak, uangnya aman. Iya. Lebih mempermudah ibu dong dalam hal ini pembayaran. Sebagai project leader sebuah inovasi perubahan dan seorang pejabat tinggi Pratama, meski sudah memiliki segudang pengalaman, namun tetap harus memperkuat kemampuan dalam mengelola organisasi, mindfulness, membangun kerjasama antar tim kerja yang tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Sehingga pelatihan struktural kepemimpinan yang telah diikuti antara lain mengelola resilient self, mengelola hubungan kerja yang produktif antar generasi, serta digital skill dalam penyusunan kebijakan sangat membantu peningkatan kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tua. Tentunya harapan kita bersama adalah kolaborasi layanan digital pada pasar Marentual sebagai pasar digital secara bertahap dapat diwujudkan lebih baik sehingga tahun 2029 pasar Maren tercipta menjadi pasar tual digital. Salam sinergi, salam digital. Kami siap mendukung pasar